Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali teman-teman semuanya, dimanapun saat ini teman-teman berada ya, baik yang berada di Indonesia dari Sabang sampai Merauke, yang berada di Aceh, Sumatera Barat, semuanya yang berada di Sumatera Utara sampai di Kalimantan ya, dan Irian Jaya. Kami ucapkan selamat malam kepada teman-teman kami di channel Ahli Android. Terima kasih atas kebersamaan Anda selalu bersama kami. Tanpa teman-teman semuanya tentunya channel ini tidak berarti apa-apa. Alhamdulillah hari ini ya teman-teman ya, kabar baik buat kita semua, bahwa channel Ahli Android sudah mencapai 13.000 subscriber. Nah, untuk itu kepada teman-teman yang belum mendukung channel kami mohon kiranya untuk senantiasa mendukung channel kami ya, channel kita semua, channel Ahli Android ya, dengan cara mengklik tombol subscribe dan loncengnya, kemudian membagikan video-video yang sudah kami buat agar lebih bermanfaat bagi orang lain, kepada rekan-rekan, teman-teman dan keluarga, agar video-video yang kami terbitkan lebih dikenal oleh orang lain dan lebih bermanfaat. Baik teman-teman, pada malam hari ini saya sempatkan untuk melanjutkan di part kedua, membahas tentang rempah yang kami rekomendasi untuk mengobati berbagai macam keluhan pada teman-teman semuanya. Tadi malam saya sudah menerbitkan satu video khusus membahas tentang bagaimana manfaat bagi kesehatan terhadap tumbuhan jerangu. Ya, ada 12 manfaat yang saya sajikan pada video tersebut. Haruskah aku katakan kepada semua orang, akulah yang pertama mencintai dirimu, akulah yang pertama mencintai dirimu. Aku masih belum mau mati karena cintamu. Ku harap dirimu sayang kembali kepadaku. Ku harap dirimu sayang kembali kepadaku. Sayang,
Kemudian ciri-ciri tanaman benglei ya. Ini diantaranya adalah benglei memiliki tinggi maksimal mencapai 1,5 meter. Nah, benglei memiliki batang semu dengan daun selang-seling memanjang berwarna hijau tua dengan tulang daun menyirip. Nah, kemudian yang ketiga, bunga benglei berbentuk seperti nanas dengan warna merah terang. Nah, ketika muda, bunga benglei memiliki pucuk berwarna hijau. Kemudian kandungan dari tanaman benglei ini ya, menurut penelitian, rimpang benglei mengandung terpinen, penylbutanoid, sabinene, transbutadin, dan trans 4 ya. Elemen terbaru yang ditemukan adalah antioksidan kasumunarin ya, bertipe A ya. Kemudian kasumunarin bertipe B dan C. Nah, selain rimpang, penelitian juga telah dilakukan terhadap daun benglei dan dianggap mengandung sabinene, pinene, karyopelenine, trichonacine, dan occinene. Nah, itu adalah bahasa-bahasa Latin semua yang dikenal dengan oleh para ilmuwan penelitian dari berbagai macam tanaman ya. Oke, benglei dianggap memiliki manfaat terhadap kesehatan dan telah digunakan sejak ratusan tahun yang lalu oleh masyarakat Asia Tenggara. Nah, kemudian manfaat benglei banyak sekali manfaatnya. Yang pertama adalah sebagai obat demam ya. Jadi apabila teman-teman mengalami demam, baik anak ya, yang masih usia balita, bahkan sudah dewasa atau bahkan sudah lanjut usia pun bisa menggunakan benglei sebagai anti untuk atau sebagai obat untuk mengatasi demam. Nah, kandungan yang menghasilkan rasa pedas di dalam rimpang benglei dipercaya dapat menghangatkan tubuh dan mengatasi demam. Nah, caranya dengan merebus 20 gram rimpang benglei yang telah diparut dan telah dicuci bersih dengan 1 gelas air. Nah, tambahkan perasan 1 buah jeruk nipis dan 1 sendok makan madu, lalu minum sebanyak 2 kali sehari. Nah, itu manfaat benglei untuk sebagai obat demam ya. Nah, kemudian yang kedua adalah manfaat benglei sebagai obat sakit perut. Nah, campuran rimpang benglei, rimpang jahe, dan kunyit. Campuran antara ketiga rempah tersebut yaitu benglei, jahe, dan kunyit dipercaya dapat mengurangi rasa sakit perut. Nah, yang disebabkan oleh asam lambung ya teman-teman. Sakit perut yang disebabkan oleh asam lambung. Nah, kandungan ketiga temuan tersebut dipercaya dapat menstabilkan produksi asam lambung. Nah, kemudian yang ketiga teman-teman, ternyata benglei juga bisa sebagai obat sakit kepala. Nah, untuk penanganan sakit kepala menggunakan benglei, caranya agak berbeda. Benglei dijadikan krim dengan menghaluskan benglei dan mencampurnya dengan sedikit air hingga berbentuk krim dan dipijatkan di bagian kepala yang terasa sakit. Nah, cara ini tidak memberikan khasiat tertentu bagi tubuh, namun rasa hangat yang dihasilkan oleh benglei akan membuat otot menjadi rileks dan mengurangi sakit kepala. Nah, lalu yang selanjutnya teman-teman ya adalah benglei bisa mengobati sakit kuning. Ya, pengobatan sakit kuning menggunakan benglei hampir sama dengan pengobatan demam, yaitu dengan merebus 20 gram rimpang benglei yang telah diparut dan telah dicuci bersih dengan air 1 gelas. Kemudian tambahkan perasan 1 buah jeruk nipis dan 1 sendok makan madu, lalu minum sebanyak 2 kali sehari. Oke teman-teman, lalu yang kelima yaitu sebagai obat rematik ya. Nah, benglei dipercaya dapat meningkatkan khasiat dari arak Cina dalam mengobati rematik dan penyakit lain yang berhubungan dengan sendi. Nah, caranya dengan menghaluskan rimpang benglei sebanyak 15 gram dan dicampurkan dengan arak Cina hingga membentuk krim dan dipijatkan ke bagian sendi yang mengalami gangguan. Oke, nah itu benglei yang bisa teman-teman gunakan untuk obat rematik. Lalu selanjutnya adalah benglei bisa sebagai obat cacing, obat cacingan ya teman-teman ya. Ya, benglei dipercaya dapat mengobati cacingan. Ya, caranya dengan menumbuk 30 gram benglei
2 jari temu kiling, kemudian 7 ketumbar, dan 5 daun sirih. Nah, tambahkan air panas secukupnya, kemudian disaring dan diminum. Ya, saya ulangi lagi ya. Jadi cara untuk mengobati penyakit cacingan ya dengan benglei ini ya dengan menumbuk 30 gram benglei, kemudian 2 jari temu keling, kemudian 7 ketumbar dan 5 daun sirih. Lalu tambahkan air panas cukupnya, kemudian disaring dan diminum. Oke, sebagai fungsi yang ketujuh teman-teman ya, yaitu sebagai pelancar BAB. Jadi penanganan sembelit ya teman-teman ya. Nah, jadi penanganan sembelit atau susah buang air besar itu bisa dilakukan dengan menggunakan benglei. Ya, caranya dengan meminum rebusan parutan sebanyak 20 gram yang sudah dicuci bersih dan direbus dengan 2 gelas air hingga menyisakan 1 gelas saja. Kemudian minum 2 kali sehari ya teman-teman ya, air rebusan tersebut. Kemudian selanjutnya teman-teman, ternyata benglei juga sama halnya dengan jerango ya, yaitu sebagai antioksidan dan juga sama persis fungsinya dengan teh daun kopi yang kami sering rekomendasi kepada teman-teman. Namun untuk kadar kandungannya memang teh daun kopi lebih tinggi sebagai antioksidannya. Nah, kandungan dari benglei ini juga mengandung antioksidan. Jadi di dalam tubuh kita itu sebagai antioksidan. Oke, kemudian yang ke-9 teman-teman yang dapat meningkatkan nafsu makan. Nah, benglei dipercaya memiliki efek yang sama seperti kurkuma atau temulawak, yaitu untuk menambah nafsu makan. Begitu juga dengan daun benglei ya, dipercaya memiliki khasiat yang serupa dengan rimpangnya sekaligus ya, yaitu untuk meningkatkan nafsu makan. Nah, caranya adalah menggunakan dengan meremas 1 lembar daun benglei hingga keluar sarinya, lalu rebus beserta dengan rimpangnya. Direbus dan sarinya setelah dicampur dengan 1 gelas air bersih, kemudian diminum 1 kali sehari. Kemudian yang berikutnya sebagai fungsi untuk begah ya. Ketika Anda makan terlalu banyak, perut begah biasanya terjadi ya teman-teman. Untuk mengatasinya dapat menggunakan daun benglei. Jadi dengan cara yang sama, yaitu penggunaan daun benglei untuk meningkatkan nafsu makan, sama persis dengan penggunaan untuk nafsu makan ya teman-teman ya. Nah, selanjutnya manfaat dari benglei juga sebagai obat batuk berdahak. Kandungan benglei dipercaya dapat menyembuhkan batuk berdahak dan melegakan tenggorokan dengan memberikan efek hangat pada tenggorokan. Nah, caranya adalah mencampur perasan 2 buah jeruk nipis pada segelas air. Nah, lalu air tersebut digunakan untuk merebus 5 gram benglei hingga menyisakan setengah gelas saja. Kemudian ramuan tersebut diminum 2-3 kali sehari. Oke, itu untuk manfaat yang ke-11 itu teman-teman ya. Lalu selanjutnya masih banyak manfaat yang lain, yaitu melancarkan pencernaan. Jadi ternyata rimpang dari benglei ini dipercaya untuk memiliki manfaat melancarkan pencernaan. Nah, untuk efek maksimal konsumsi benglei secara berkala minimal 3 hari sekali. Jadi setiap 3 hari sekali konsumsi benglei ini rimpangnya ya. Nah, kemudian caranya ya dengan meminum rebusan 10 gram benglei yang sudah diparut dengan 2 gelas air hingga menyisakan 1 gelas air saja. Lalu diminum ya teman-teman ya. Yang berikutnya adalah menurunkan berat badan. Rebusan benglei dengan jeruk nipis dipercaya dapat menetralkan lemak dan dapat menurunkan berat badan ya teman-teman ya. Namun tentu agar hasilnya optimal, diet harus disertai dengan olahraga yang cukup dan asupan makan yang bergizi serta rendah lemak. Jadi harus diiringi juga dengan aktivitas-aktivitas fisik ya, seperti halnya berolahraga. Oke, nah dan tentunya selain itu harus tubuh kita ya harus diasupi juga dengan makanan yang mengandung gizi dan kadar lemaknya rendah. Kemudian selanjutnya yang ke-14 sebagai obat masuk angin. Nah, ini yang terakhir. Fungsi yang terakhir adalah sebagai obat masuk angin. Nah,
Benglé dipercaya dapat menjadi bahan pengganti minyak angin atau bawang dalam aktivitas kerokan. Nah, tentunya kan kita seringkali mengalami kondisi tubuh yang tidak fit ya, karena masuk angin ya. Nah, ini benglé, rimpang benglé juga bisa mengatasinya. Nah, rasa panas benglé dapat membuka pori-pori punggung dan membuat angin yang ada di dalam tubuh keluar melalui pori-pori tersebut. Nah, caranya adalah dengan mencampur minyak sayur dengan benglé yang sudah dihaluskan sehingga membentuk krim dan dijadikan sebagai minyak kerok. Nah, untuk hasil yang maksimal ya teman-teman, usapkan terlebih dahulu benglé yang telah diparut ke punggung dengan kekuatan sedang untuk menciptakan efek panas. Oke ya, itu teman-teman ada 14 manfaat dari tumbuhan benglé ya, baik rimpang maupun daunnya. Tetapi tentunya yang lebih berkhasiat dan bermanfaat adalah rimpang dari benglé ini. Jadi tadi saya sudah menjelaskan manfaatnya ada 14 dan termasuk perbedaan antara benglé dengan jahe karena mirip, sehingga banyak di antara kita tidak bisa membedakan antara benglé dan jahe. Oke teman-teman, itulah informasi dari kami channel Ahli Android. Semoga dapat menambah wawasan, menambah informasi kepada teman-teman semuanya dan bisa menjadikan sebagai bahan referensi untuk meningkatkan kesehatan dan bahkan menyembuhkan kendala-kendala penyakit yang teman-teman alami. Oke, terima kasih atas kebersamaannya pada saat ini. Sampai jumpa nanti di video-video kami berikutnya. Jangan lupa untuk senantiasa mendukung channel kami dengan cara mengklik tombol subscribe dan loncengnya. Kemudian membantu kami untuk membagikan video-video kami ya, termasuk video ini kepada teman-teman kita yang membutuhkan akan informasi ini. Terima kasih kepada teman-teman semuanya. Salam sehat. Salam Ahli Android, segala masalah selesai dengan Ahli Android. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.